الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركة وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sikap yang wajib kita miliki. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tanda keimanan. Sebaliknya, ketiadaan cinta kepada beliau akan mengakibatkan kekufuran yang mengantarkan diri kita kepada ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat. Kita wajib untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada orang tua kita dan anak-anak kita. Kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang melebihi cinta kita kepada keluarga, harta dan semua manusia. Kita wajib mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Yang artinya, tidak seorang pun di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Yang artinya, tidak sempurna iman seseorang kamu lebih mencintai keluargamu, hartanya dan seluruh manusia, melainkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasul membutuhkan cinta kita? Apakah derajat Rasul akan jatuh jika kita tidak mencintai beliau? Beliau sama sekali tidak menulis untuk kita cintai.
Ketika kita enggan untuk mencintai beliau, hal ini tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesarannya. Cinta kita tidak sedikit pun menambah kemuliaannya, dan kebencian dari manusia juga tidak mengurangi kebesarannya. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri sudah menjadi sosok yang dicintai, dimuliakan, diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan beliau teladan untuk diikuti. Allah utus beliau sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diri kita lah yang membutuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan cinta yang sebatas teori, pengakuan lisan, membaca sejarah dan hafal kisah hidupnya, tapi rasa cinta yang terwujud pada sikap melaksanakan ajaran dan nilai-nilai yang bersumber dari tuntutan beliau sebagaimana yang beliau contohkan. Maka sungguh beruntung setiap insan yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh gerak-gerik dan nafas kehidupan. Sebab mereka lah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 manfaat yang akan didapatkan oleh manusia yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak langkah kehidupannya. Yang pertama, akan mendapatkan manisnya iman. Orang yang sehat jasmaninya akan bisa merasakan berbagai rasa makanan yang ia konsumsi. Tapi ketika dia jatuh sakit, apapun makanannya yang dirasa hanya pahit, bahkan kehilangan selera untuk makan, kecuali terpaksa untuk mengkonsumsi obat. Kemudian yang kedua, mencintai Nabi mendatangkan ampunan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya tanpa didasari cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada nilai sama sekali. Seperti halnya beribadah kepada Allah, tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW kelak akan bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Pecinta sejati akan membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti petunjuknya, menegakkan syariatnya. Langkah ini menjadikan seluruh pecinta sejati masuk ke dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Anta ma'aman ahbabta," yang artinya adalah engkau bersama orang yang kamu cintai. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cinta kepadanya merupakan pintu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lelah kami mengulangi kalimat ini. Hati yang paling sakit dan berpenyakit adalah hati yang tidak dapat merasakan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah meninggalkan kita umatnya, namun namanya selalu disebut seakan-akan beliau baru meninggal kemarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, yaitu manusia, kaum umat manusia. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang dan terhadap manusia dan terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Beliau meninggalkan dua perkara yang harus kita pegang erat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati rasul. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya, implementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimun malikun barrun ra'ufur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda. Allahumma ambil khulafa'ur rasyidin wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahzul man khazala al-muslimin wa dammir a'da'a ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal malazim wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.